Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, selamat bertemu kembali di hari Kamis 18 November 2021. Tentu tetap merasakan berkat dan kasih karunia yang dari Tuhan. Kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita bersama-sama menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah pada perenungan Sabda hari ini digunakan tema hati-hati dengan panditane antake. Ungkapan Jawa yang digunakan adalah panditane antake. Panditane antake berarti tidak sama antara lahir dan batin. Secara lahiriah terlihat baik, tetapi batinnya jelek dan memiliki niat jahat. Orang yang semacam ini sering dilabeli sebagai orang yang bermuka dua. Tentu orang yang seperti ini sangat merusak kehidupan. Namun demikian, realita kehidupan tetap ditemukan. Ada orang-orang yang mewujudkan panditane antake. Anggota keluarga Allah, Alkitab pun memberikan catatan perihal adanya panditane antake. Setidaknya hal yang demikian bisa kita rasakan lewat apa yang dihadapi Stefanus sang martir. Leksionari bacaan kedua hari ini memberikan kesaksian catatannya kepada kita. Bersama-sama terlebih dahulu membaca, memperhatikan dan merasa-rasakan bacaan tersebut. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7
ayatnya 54 sampai pasal ke-8 ayat 1 bagian A memberikan kesaksian demikian. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikian kesaksian Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 1 bagian A. Kekasihmu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, pada bacaan kitab suci hari ini dikisahkan perihal para mahkamah agama Yahudi marah. Mereka marah karena kalimat-kalimat pembelaan yang disampaikan Stefanus saat mereka adili. Dalam pembelaannya, Stefanus menceritakan perihal sejarah pemanggilan Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim hingga keturunan Abraham benar-benar bisa menetap di tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Memang kisah perjalanan sejarah tersebut sangat panjang dan berliku. Pada kisah yang panjang dan berliku itu, Tuhan hendak menyelamatkan dan hendak memakai keturunan Abraham yang disebut Israel sebagai sarana keselamatan bagi seluruh dunia.
Proses penyelamatan itu diwujudkan dalam suatu perjanjian yang diikrarkan antara Tuhan dengan Abraham beserta keturunannya. Namun sayang, yang sering kali terjadi adalah ketidaktahuan diri, kebebalan hingga penolakan dari bangsa yang disebut Israel tersebut. Bahkan Stefanus juga menegaskan bahwa nabi-nabi yang diutus Tuhan untuk meluruskan ikrar perjanjian keselamatan itu selalu dibunuh oleh mereka. Anggota keluarga Allah, kalimat pembelaan Stefanus yang demikianlah yang membuat para anggota Mahkamah Agama Yahudi menjadi marah. Sekalipun sebenarnya tidak ada yang salah dari apa yang dikisahkan oleh Stefanus pada pembelaannya tersebut. Memang semua yang dikatakan Stefanus itu benar dan terjadi dalam perjalanan sejarah dan kehidupan bangsa Israel. Stefanus dalam hal ini menyatakan semua dengan kejujuran dan dengan hati yang tulus murni. Karena memang itulah yang menjadi petunjuk, bimbingan, dan arahan dari Roh Kudus. Tentu kita mengingat pada perenungan Sabda kemarin bahwa kita semua juga menerima panggilan menjadi saksi-saksi Kristus dalam arahan, bimbingan, dan kuasa petunjuk Roh Kudus saja. Anggota keluarga Allah dalam hal ini Roh Kudus pun membimbing Stefanus untuk menatap ke langit melihat kemuliaan Tuhan. Saat anggota Mahkamah Agama sudah geram dan mulai marah, ketika Stefanus menatap ke langit menyatakan, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Sebutan anak manusia menunjuk pada kitab suci Yahudi di dalam perjanjian lama, di mana anak manusia itu digunakan untuk menyebut raja penyelamat, dan itu secara khusus dinyatakan oleh Daniel. Maka memuncaklah amarah anggota Mahkamah Agama itu hingga tidak mau lagi mendengar perihal pembelaan Stefanus. Pada ayat 57 diberikan kesaksian, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Anggota Mahkamah Agama tidak mau lagi mendengar pembelaan Stefanus dengan menutup telinga, namun bukan hanya itu, karena amarah yang memuncak kemudian menyerbu Stefanus. Anggota keluarga Allah, lalu di mana kita bisa menemukan bahwa ada Panditane Antake? Ayat 58 memberikan kesaksian kepada kita demikian. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Yang dikatakan mereka tadi adalah para anggota Mahkamah Agama. Bukankah mereka yang anggota Mahkamah Agama adalah sebenarnya para pemimpin tinggi dalam agama Yahudi?
Tentunya mereka menguasai ilmu agama dan mengajarkan agama kepada umat. Tentu yang namanya agama pasti mengajarkan tuntunan bagi manusia bisa menjalani hidup menjadi lebih baik dan diajak mendekat kepada Tuhan. Anggota keluarga Allah, berikut yang saya pahami tentang pengertian agama. Agama berasal dari istilah igama, bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau. Dengan agama, hidup manusia menjadi tidak kacau, menjadi teratur dan tertib. Yang kedua, agama berasal dari akar kata gam, G-A-M, yang berarti pergi atau berjalan. Dalam hal ini agama dimaksudkan sebagai bekal atau sangu untuk pergi atau berjalan. Manusia hidup di dunia sedang berjalan, sedang bepergian, sedang berziarah menuju ke suatu tempat. Makanya membutuhkan bekal, membutuhkan sangu di dalam perjalanan ziarahnya, dan itu untuk kebaikan. Yang ketiga, agama berasal dari kata religion, bahasa Inggris, yang merupakan turunan dari religio dalam bahasa Latin. Religio sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali dan legare yang berarti ikatan. Religio berarti ikatan kembali atau pengikatan kembali. Dari pengertian-pengertian tersebut di atas secara ringkas, agama berarti usaha manusia untuk mengadakan hubungan kembali atau ikatan kembali dengan Tuhan, dan di dalam perjalanannya itu bertujuan agar tidak kacau, menjadi teratur karena selalu membutuhkan arahan dan bimbingan Tuhan. Anggota keluarga Allah, kembali pada para anggota Mahkamah Agama yang adalah para pemimpin tinggi agama Yahudi. Bukankah seharusnya mereka mengajarkan perihal manusia menjalin ikatan kembali dengan Tuhan agar hidupnya tidak kacau? Namun mengapa justru dalam emosi kemarahan yang sedang meledak mereka memunculkan kekacauan? Bukankah hal yang demikian membuktikan bahwa apa yang dikatakan Stefanus dalam pembelaannya adalah hal yang benar, di mana memang selama ini para pemimpin agama Yahudilah yang selalu membunuh nabi-nabi yang diutus Tuhan? Bukankah hal yang demikian menunjukkan bahwa mereka bermuka dua? Secara lahir baik karena mengajarkan tentang agama, jalan menuju Tuhan, tentang ketertiban, keteraturan hidup manusia. Tetapi pada sisi lain justru merekalah yang membuat kekacauan dalam kehidupan, ketidakteraturan, dengan tidak mau lagi mendengar penjelasan yang diberikan Stefanus dalam pembelaannya. Ketika Stefanus masih menyatakan pembelaannya berdasarkan bimbingan dan arahan Roh Kudus, justru mereka, para pemimpin Mahkamah Agama Yahudi, menutupi telinga mereka dan berteriak-teriak, menyeret dan menyerbu Stefanus. Anggota keluarga Allah, lebih dari itu, para saksi dusta yang mereka ajukan kemudian melepas jubah mereka untuk melempari Stefanus dengan batu.
Dalam ayat 58b dinyatakan, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Dalam kehidupan orang Yahudi, para saksi di pengadilan agama adalah orang-orang yang nantinya pertama kali harus memberikan hukuman kepada pesakitan yang sudah dijatuhi hukuman rajam batu. Sekalipun sebenarnya belum ada keputusan hukum yang sah yang dijatuhkan kepada Stefanus, namun karena para mahkamah agama dalam kemarahannya sudah menyeret dan menyerbu Stefanus, tidak ada lagi tatanan, maka para saksi kemudian melepaskan jubah mereka. Mengapa para saksi harus menanggalkan jubah ketika mereka hendak melakukan hukuman rajam batu? Karena dalam kehidupan orang Yahudi, jubah adalah pakaian yang menjadi simbol kekudusan. Jadi ketika mereka hendak melakukan hukuman rajam batu, sekalipun belum ada putusan ikrah yang sah, mereka harus menanggalkan kekudusan mereka terlebih dahulu. Bahkan hal yang demikian juga menunjukkan perihal orang-orang yang bermuka dua. Pada satu sisi ketika mereka mengenakan jubah simbol kekudusan, namun pada sisi lain mereka rela menanggalkan simbol kekudusan itu guna membunuh sesamanya sekalipun belum ada putusan hukum yang sah. Sungguh menjadi sesuatu yang sangat ironis yang diterapkan di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Anggota keluarga Allah, jika dalam realita kehidupan ternyata masih ada panditane antake, bahkan kita juga bertemu dengan orang-orang yang mewujudkan panditane antake, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar kepada Stefanus. Menghadapi apapun realita kehidupan, kita tetap mengikuti arahan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus saja. Seperti perenungan sabda kemarin, bukankah kita memang adalah saksi-saksi Kristus dengan Roh Kudus sebagai uboyo saksi kita? Roh Kudus sebagai perlindungan kita ketika menjadi saksi. Mari bersama meyakini Roh Kudus pasti mengarahkan kita pada keselamatan sempurna yang akan diberikan Kristus pada akhir zaman ketika datang kedua kali. Dan jika memang terpaksa harus menemui dan menghadapi panditane antake, marilah kita belajar menjadi seperti Stefanus yang memohon, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan kiranya kita pun tidak lupa memohonkan pengampunan bagi orang-orang yang mewujudkan panditane antake tadi, dengan menyatakan seperti permohonan Stefanus, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan demikian kita pun selalu terarah pandangan dan kehidupan kita seutuhnya pada keselamatan sempurna yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan di sanalah kebahagiaan kekal sejati akan kita temukan. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kamu semua harta tak terduga
sungguh memberkati, yang membuka hati. Sekarang bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini menyatakan sabda kepada kami, menolong kepada kami. Sekalipun secara manusiawi, kami merasa berat kalau harus hidup seperti Stefanus. Namun, kami boleh tetap meyakini kuat kuasa Roh Kudus yang menjadi perlindungan kami ketika kami boleh mewujudkan hidup sebagai saksi-saksi Kristus. Arahan, bimbingan, petunjuk, dan kuasa Roh Kudus tetap nyata dalam hidup kami. Kami pun mengikutinya untuk keselamatan sempurna yang hendak kami capai. Memang kami tak memohon, janganlah kami menghadapi orang-orang yang mewujudkan kehidupan dengan panditane antake bermuka dua, bahkan mereka membahayakan kehidupan. Namun kami tetap menyatakan Roh Kudus sebagai kekuatan hidup kami, dan tatkala kami pun harus menghadapinya, kami tetap mengikuti kuat kuasa Roh Kudus yang terbaik, mengarahkan diri pada Kristus, dan pada saatnya kalau ada hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan, biarlah kasih kuasa Roh Kudus yang melayakkan kami. Di dalam kehidupan kami hari ini, apapun aktivitas, tutur, sikap, karya nyata kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, karena kami meyakini kuasa, bimbingan, arahan, dan petunjuk Roh Kudus saja. Bahkan tatkala di antara kami ada yang mengalami kelemahan ragawi pun, kami tetap mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus. Ya Allah kehidupan, anak-anak kami tetap kami ajak untuk merasakan kasih kuasa-Mu, mengarahkan hidup dengan bimbingan kuasa Roh Kudus. Biarlah mereka belajar bersama-sama dengan kami. Sebagai bagian anggota keluarga Allah, mewujudkan kehidupan belajar bersama dan kepada Stefanus, kami memohonkan berkat bagi kehidupan bangsa dan negara melalui para pemimpin, para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Lalu dalam realita ada bagian-bagian perilaku dan sikap keputusan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami memohonkan ampun. Seperti Stefanus juga memohonkan, janganlah Engkau tanggungkan dosa mereka pada mereka. Biarlah kasih-Mu yang nyata menjadi kebaikan. Dan sekarang kami pun menjadi anggota keluarga Allah yang berbahagia karena mengikuti kasih kuasa Kristus. Program vaksinasi tetap kami haturkan, terlebih dalam suasana pandemi yang kami andalkan hanya Tuhan, bukan vaksin. Kasih-Mu nyata bagi kami. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi tetap kami haturkan, biarlah kuat kuasa-Mu nyata untuk semuanya. Itu doa-doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini juga. Hanya di dalam Kristus kami boleh mengaturkan doa yang tiada sempurna. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap meyakini kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk, mencapai keselamatan sejati, menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, mengarahkan kehidupan setiap anggota keluarga Allah menggapai keselamatan sempurna pada saatnya. Amin. Tolong agar kami
rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan.